Di tengah padang pasir yang terhampar luas, di mana langit yang membara bertemu dengan tanah yang kering dan tak terhingga, lahirlah seorang lelaki yang tak hanya akan dikenal oleh generasi-generasi pada zamannya, tetapi juga akan menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang masa. Namanya adalah Ibrahim. Sejak kecil, Ibrahim merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan dunia di sekitarnya. Di tengah masyarakat yang sangat taat terhadap agama yang mengajarkan penyembahan berhala-berhala yang tidak berbicara, tidak mendengar, bahkan tidak melihat, Ibrahim merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi hanya dengan batu atau kayu. Setiap kali ia melihat orang-orang sujud dan berdoa di depan patung-patung itu, hatinya bertanya-tanya, bagaimana mungkin benda mati ini bisa memberi jawaban atau keselamatan kepada kita? Rasa ingin tahunya begitu mendalam, hingga ia memutuskan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Saat itu, di tengah masyarakatnya, Ibrahim hidup dalam keadaan yang penuh dengan keraguan. Banyak orang yang sangat percaya bahwa berhala-berhala itu adalah penolong mereka, pelindung mereka, pemberi rezeki, dan sumber segala kebahagiaan. Ibrahim, yang merasa sangat asing dengan kepercayaan tersebut, merasa hatinya terus tergerak untuk mencari kebenaran. Tumbuh di tengah kepercayaan yang telah mengakar kuat, ia merasakan kerisauan dalam setiap ritual penyembahan yang tidak berbasis pada keyakinan yang rasional. Ia merasa terisolasi, meski di sekelilingnya banyak orang yang menyembah berhala. Di sebuah malam yang sepi, Ibrahim duduk di dalam rumahnya, merenung panjang. Di luar, suara angin berdesir lembut, seolah membawa bisikan dari langit. Ibrahim memejamkan matanya dan berdoa dalam hati, memohon agar Allah menunjukkan jalan yang benar. Ya Tuhan, tunjukkanlah aku jalan yang benar, jauhkan aku dari kesesatan ini. Begitu doanya dalam kesunyian malam. Pada suatu hari, saat ia melihat orang-orang datang ke kuil untuk bersembahyang di depan berhala-berhala, Ibrahim memutuskan untuk mengambil langkah besar. Tanpa rasa takut, ia pergi ke kuil dan dengan sengaja menghancurkan berhala-berhala tersebut satu persatu menggunakan martil yang dibawanya. Namun, ada satu berhala yang ia biarkan utuh, yang terbesar di antara semuanya. Ia menyisakan berhala itu dengan sebuah pesan yang jelas. Jika berhala-berhala ini bisa berbicara, mereka pasti akan menjelaskan apa yang telah terjadi. Ketika orang-orang datang kembali dan melihat apa yang telah terjadi, mereka sangat marah. Mereka langsung menyalahkan Ibrahim dan membawa dia ke hadapan raja mereka, Namrud, yang dikenal sebagai penguasa zalim dan sangat angkuh. Raja Namrud merasa sangat terhina atas apa yang telah dilakukan Ibrahim, dan ia merasa kekuasaannya terancam. Dengan penuh amarah, Namrud memerintahkan agar Ibrahim dihukum mati dengan cara yang sangat kejam, dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Ujian besar, api yang membakar. Raja Namrud memerintahkan untuk menyiapkan api yang sangat besar, api yang tak dapat dipadamkan oleh air, api yang sangat panas hingga tidak ada orang yang bisa mendekat. Api itu dinyalakan dengan bahan bakar yang melimpah, dan nyalanya menjulang tinggi ke langit, seolah menantang segala yang ada di bumi. Orang-orang dari seluruh penjuru kota berdatangan untuk melihat eksekusi terhadap Ibrahim. Mereka melihat api yang mengerikan, api yang begitu besar hingga mereka sendiri merasa terancam oleh panasnya, dan mereka tahu bahwa hanya orang yang tidak takut mati yang bisa menghadapi api itu. Namun, di tengah keramaian dan kebisingan itu, Ibrahim tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Saat para penjaga akan melemparkan dia ke dalam api, Ibrahim hanya menatap dengan penuh keyakinan, dan dengan suara yang penuh keimanan ia berkata, "Cukuplah Allah sebagai pelindungku." Kata-kata itu bukan hanya ucapan biasa. Itu adalah bukti dari keyakinannya yang kuat, keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki kekuatan atas segala sesuatu, bahkan atas api yang seharusnya dapat membakar hidup-hidup. Ibrahim tahu bahwa Allah lah yang memegang kendali atas hidupnya. Saat tubuh Ibrahim dilemparkan ke dalam api, keajaiban terjadi. Dengan izin Allah, api yang sangat panas itu tidak membakar tubuhnya sedikit pun. Bahkan, api itu justru menjadi dingin dan tidak menyakitinya. Seolah-olah Allah memerintahkan api untuk tidak menyentuh tubuh Ibrahim. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Sebuah mukjizat terjadi di depan mata mereka,
dan mereka mulai meragukan kepercayaan mereka yang telah lama dipegang teguh. Ujian keimanan yang lebih berat. Pengorbanan Ismail. Setelah peristiwa luar biasa itu, Ibrahim terus menjalankan dakwahnya, mengajak orang-orang untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Namun ujian hidupnya belum berakhir. Suatu ketika, Ibrahim menerima perintah yang jauh lebih berat dari Allah. Ibrahim yang sudah berusia lanjut, dengan seorang anak yang sangat ia cintai, Ismail, diberitahu oleh Allah bahwa ia harus mengorbankan anaknya itu sebagai bentuk pengorbanan yang paling besar. Ibrahim sangat terkejut mendengar perintah itu. Namun, ia tidak ragu. Dalam hatinya, Ibrahim tahu bahwa setiap perintah Allah adalah yang terbaik. Dengan penuh kepasrahan, Ibrahim memutuskan untuk mengikuti perintahnya. Meskipun itu berarti ia harus berpisah dengan anak yang telah ia cintai sejak lahir. Ia membawa Ismail ke padang pasir, dengan hati yang penuh rasa takut dan harapan. Mereka berjalan bersama. Tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh Ibrahim, hanya kesunyian dan doa dalam hatinya. Ismail, yang masih muda, berjalan di samping ayahnya tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Di tengah perjalanan, Ibrahim merasakan hati yang sangat berat. Ia tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Saat mereka sampai di tempat yang telah Allah tentukan, Ibrahim berdiri di hadapan Ismail, dan dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Anakku, aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Ismail menatap ayahnya dengan penuh keyakinan dan menjawab, "Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah, kita akan mendapat pertolongannya." Ibrahim, dengan hati yang tegar dan penuh keikhlasan, bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Ia menyiapkan pedangnya, dan ia hampir menyembelih anaknya. Namun, pada saat yang sangat genting itu, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Allah menerima pengorbanan Ibrahim dan Ismail, dan mereka berdua lulus dalam ujian yang sangat berat. Pengorbanan mereka menjadi simbol keteguhan hati dan kepasrahan yang sempurna kepada Allah. Pesan kehidupan dari kisah Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan keimanan yang tidak tergoyahkan. Ia mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan dalam setiap ujian tersebut, Allah menginginkan agar kita tetap bersabar dan bertakwa. Ibrahim tidak hanya berhasil mengatasi ujian-ujian berat dalam hidupnya, tetapi ia juga menjadi teladan bagi kita semua. Ia mengajarkan kita bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus tetap teguh dalam keyakinan kita kepada Allah. Dengan keimanan yang tulus, kita akan selalu mendapatkan jalan keluar, bahkan dari kesulitan yang paling besar sekalipun. Kisah Ibrahim mengingatkan kita bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik untuk hamba-Nya. Ibrahim, meskipun diuji dengan ujian yang luar biasa, tetap teguh dan tidak pernah berpaling dari jalan Allah. Ia menunjukkan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan di jalan Allah, pada akhirnya akan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik. Allah akan selalu memberi petunjuk bagi mereka yang berserah diri dan beriman dengan sepenuh hati. Kisah Nabi Ibrahim terus hidup dalam setiap langkah kita, memberikan cahaya bagi umat manusia yang mencari kebenaran dan keimanan yang sejati. Dalam setiap ujian hidup, kita bisa mengingat Ibrahim dan betapa besar imannya kepada Allah, yang selalu memberikan jalan yang terbaik. Kisahnya adalah pelajaran yang tak pernah pudar, mengajarkan kita bahwa keimanan dan pengorbanan adalah kunci untuk memperoleh ridha Allah.